Selamat malam pemirsa, Kilas Nusantara Malam hadir untuk menemani waktu rehat usai beraktivitas hari ini dengan 3 informasi pilihan seperti Kemkominfo dorong digitalisasi, kemudian bantuan PT PLN dalam program Electrifying Agriculture, serta vaksinasi berhadiah umroh. Kita awali dengan upaya digitalisasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada para pelaku budaya dan ekonomi kreatif guna membuka peluang baru di industri budaya dan ekraf. Kemudian PT PLN Persero memberikan bantuan penunjang pariwisata bagi Desa Wisata Saung Ciburial Sulaksana, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bantuan ini untuk meningkatkan efisiensi pertanian, perkebunan, dan pelayanan pariwisata. Informasi penutup yakni Polres Lok Sumawe Aceh menyediakan hadiah 10 paket umroh dan 4 unit sepeda motor bagi masyarakat yang mau divaksinasi. Adapun capaian vaksinasi di wilayah hukum tersebut mencapai 64,5% pada dosis 1 maupun 2. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kebudayaan Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya daerah, tidak hanya meliputi seni, namun aspek kehidupan lainnya seperti ekonomi, teknologi, dan sosial. Sehingga, menurut Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wiryanta, dalam webinar yang digelar secara hibrid Jumat 10 Desember, di era digital dan pandemi COVID-19, industri budaya dan ekonomi kreatif turut terdampak, seperti mengurangi mobilitas. Namun, para pelaku budaya dan ekraf harus tetap produktif membangun industri. Wiryanta menjelaskan, saat ini digitalisasi membuka peluang baru untuk industri budaya dan ekraf. Peluang ini sudah dilakukan di negara maju yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan mengunggah video di media sosial seperti YouTube misalnya. Cultural industry yang dibikin oleh saudara-saudara kita di belahan dunia lain, di negeri-negeri yang sudah maju, itu luar biasa. Itu merupakan pendorong daripada pertumbuhan ekonomi. Kalau itu bisa gerakkan, itu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. Ini penting, tentu disesuaikan dengan local wisdom. Wiryanta menambahkan, terkait digitalisasi untuk mendorong industri budaya dan ekraf, langkah lainnya juga bisa menggandeng dan bekerja sama dengan perguruan tinggi di tanah air. Dari Jakarta, tim kantor Berita Antara mewartakan. Desa Wisata Kampung Saung Ciburial terletak di Desa Sulaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Desa wisata ini berdiri sejak tahun 2010, diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada tahun 2018. Kampung Saung Ciburial menyuguhkan suasana pedesaan dengan keasriannya. Kawasan pertanian, perkebunan bisa dinikmati masyarakat untuk menghilangkan penat dari suasana hiruk-pikuk perkotaan. Desa wisata Kampung Saung Ciburial juga memiliki aneka kearifan dan kebudayaan lokal Garut, yakni pembuatan golok oleh para pandai besi, tenun kain akar wangi, hingga kebudayaan matador domba dan tradisi adu domba. Kita lakukan selama ini adalah bagaimana kita menggali berbagai potensi kearifan lokal yang ada di Desa Sulaksana ini, dan itu kita kemas menjadi paket-paket wisata yang kita coba tawarkan kepada pengunjung. Mungkin kalau orang lain banyak yang mempunyai pemikiran bahwa tempat wisata itu adalah sesuatu yang wah, kalau kita di sini justru mencoba menawarkan mengenai kesederhanaan, keramah tamahan, dan apapun yang memang menjadi salah satu ciri khas desa. Demi terus mengembangkan potensi wisata Kampung Saung Ciburial, selain menjamin pasokan listrik, PT Perusahaan Listrik Negara PLN Persero memberikan bantuan yang menunjang peningkatan pertanian dan perkebunan, serta potensi layanan penginapan. Di sana potensinya adalah untuk
desa wisata, dia menjual istilahnya untuk potensi pertanian, sehingga otomatisasi di sini adalah penyiraman otomatis, kita berikan bantuan, dan tentunya itu juga mempermudah dan juga memberikan kemudahan untuk para petani, khususnya untuk otomatisasi di penyiraman otomatis. Kemudian tadi ada bantuan untuk alat penyemprot secara otomatis, itu juga sangat bermanfaat, apalagi nanti mungkin di musim-musim kemarau, dimana kalau kita memelihara secara manual itu memang agak sulit juga. Jadi dengan peralatan-peralatan semacam itu jelas itu sangat membantu. Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kabupaten Garut, Nur Hidayanto Nugroho, berharap bantuan yang diberikan juga dapat mendorong pertanian dan perkebunan di desa wisata semakin modern. Sesuai program yang tengah digalakan PLN, yaitu Electrifying Agriculture. Dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebanyak 10 paket umroh dan 4 unit sepeda motor disiapkan pihak Polres Kota Lok Sumawe, Aceh, untuk menarik minat masyarakat agar mau melakukan vaksinasi, yang saat ini masih terrealisasi 64,5% saja. Untuk keseharian, masyarakat yang telah melakukan vaksin akan diberikan hadiah berupa beras. Undian umroh dan sepeda motor rencananya akan diundi pada akhir Desember mendatang. Masyarakat yang telah melakukan vaksin akan memperoleh kupon umroh dan sepeda motor. Tentunya Bapak Kapolres di sini memberikan kesempatan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat tentunya menyediakan berupa umroh, 10 paket umroh dan 4 sepeda motor yang akan diundi pada tanggal 31 Desember nantinya. Dari Kepolisian Republik Indonesia, Resor Sumawe siap untuk membantu dan melayani masyarakat yang belum divaksin, baik vaksin pertama dan vaksin kedua. Nah, sampai sekarang ini mencapai 46% yang sudah divaksin. Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak termakan kabar bohong yang marak di media sosial terkait vaksin COVID-19. Saat ini Kota Lok Sumawe tercatat nihil kasus COVID-19 karena efek dari pelaksanaan vaksinasi yang digencarkan pemerintah. Dari Kota Lok Sumawe, Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, hingga di sini rangkaian informasi yang kami sajikan selama hari kerja. Besok silakan Anda menikmati libur akhir pekan dan kami akan kembali menyapa di Senin pagi pekan depan. Terima kasih dan selamat malam.